Nabi Nuh. Jangan langsung Ibrahim, Bu. Disuruh minta kepada Nabi Adam, ditolak oleh Nabi Adam, diminta kepada Nabi Nuh. Datang kepada Nabi Nuh, minta syafaat, kemudian ditolak oleh Nabi Nuh, disuruh berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Ketika berjumpa dengan Ibrahim lagi-lagi ditolak. Ya, maka Ibrahim menyarankan kepada mereka untuk menjumpai kepada Nabi Musa. Idhabu ila Musa, sekarang engkau pergi kepada Musa. Mereka pun mencari Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika berjumpa dengan Musa, mereka mengatakan, ya Musa anta Rasulullah. Wahai Musa, engkau adalah Rasul utusan Allah. Faddalallahu birisalatihi wa bikalamihi ilaih. Sesungguhnya Allah sudah memuliakanmu dengan memilih kamu untuk menerima risalah ini. Ya, kemudian salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada kamu adalah satu-satunya orang yang berhasil berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kemuliaan yang engkau miliki ini, wahai Musa, mintalah syafaat untuk kami, wahai Musa. Minta segolongan mereka. Apa kata Nabi Musa ketika itu, Bu? Oh, Bu, benar, Bu? Benar, saya pun benar. Apa kata Nabi Musa ketika itu, Bu? Innallaha qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu wa lam yaghdab ba'dahu mislahu. Sesungguhnya hari ini Tuhanku juga marah. Semarah-marahnya tidak pernah semarah ini sebelumnya dan akan sesudahnya. Hari ini sangat marah Allah. Kata Nabi Musa alaihissalam. Dan aku juga malu untuk meminta syafaat untuk kalian. Mengapa demikian? Mengapa Nabi Musa alaihissalam malu untuk meminta syafaat untuk kalian? Kata Nabi Musa alaihissalam, in waqad qataltu nafsan waqad lam u'mad biqatlihi. Sesungguhnya saya sudah melakukan pembunuhan. Pernah dahulu saya membunuh seseorang yang mana orang tersebut tidak pernah aku diperintahkan untuk membunuhnya. Dengan apa yang telah aku lakukan tersebut, meskipun dosa itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi aku malu untuk menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Idhabu ila ghairi. Sekarang kata Nabi Musa alaihissalam, pergilah kalian menghadap selain aku, kata Nabi Musa alaihissalam. Kalau bukan kepada engkau, kepada siapa kami minta tolong lagi? Kata sekelompok mereka kepada Nabi Musa, idhabu ila Isa. Sekarang coba engkau pergi berjumpa dengan Nabi Isa. Berjumpalah mereka dengan Nabi Isa. Ketika mereka berhasil menjumpai Nabi Isa, ya Isa anta Rasulullah. Wahai Isa, sesungguhnya engkau adalah Rasulullah. Ya, takallamta bin nasi fil mahdi wa anta sabiyya. Salah satu kemuliaan dan mukjizat yang Allah berikan ketika Allah tunjukkan ketika kamu sedang kecil, masih kecil. Ya, ketika Nabi Isa masih kecil, Nabi Isa itu bisa berkata-kata layaknya orang dewasa meskipun masih dalam dibuayan. Itulah mukjizat yang Allah tunjukkan sebagai wujud kemuliaan Nabi Isa alaihissalam. Dengan kemuliaan itu, ya Isa, mengapa tidak isfa'lana ila rabbik? Mengapa tidak engkau mintakan syafaat untuk kami, wahai Nabi Isa? Kata sekelompok orang tersebut kepada Isa alaihissalam. Apa kata Nabi Isa ketika itu? Innallaha qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lam yaghdab ba'dahu mithlahu. Sesungguhnya hari ini Tuhanku Allah sedang marah semarah-marahnya. Tak pernah semarah ini. Ya, dan saya malu untuk menjumpai Allah memintakan syafaat untuk kalian. Karena mengapa? Ketika aku hidup di dunia, ketika dahulu aku sudah memerintahkan umatku itu untuk menyembah aku. Namun yang mereka lakukan apa? Mereka justru menyembah aku dan ibuku. Yang aku suruh menyembah Allah, lalu mereka justru menyembah aku dan ibuku. Malu tak malu saya berjumpa dengan Allah. Jadi mustahil saya meminta kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada kalian. Idhabu ila ghairi.
sekarang engkau pergi kepada selain aku. Maka sekelompok orang ini pun bingung, kemana lagi nak dituju. Kepada Nabi Adam ditolak, suruh jumpa Nabi Nuh. Kepada Nabi Nuh ditolak, suruh jumpa Nabi Ibrahim. Kepada Nabi Ibrahim ditolak, suruh jumpa dengan Nabi Musa. Kepada Nabi Musa juga ditolak, disuruh berjumpa dengan Nabi Isa. Maka terakhir apa rekomendasi Isa ketika itu? Idhabu ila Muhammad. Sekarang coba engkau pergi menghadap Nabi ila kepada siapa? Kepada Muhammad. Maka mereka pun menjumpai baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, anta Rasulullah, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah Rasulullah. Siapa bu? Rasulullah. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan dosa-dosamu yang akan datang. Wa khatimul anbiya, sesungguhnya kamu ini adalah penyempurna, penutup para nabi. Isfa' lana ila rabbika. Sekarang ya Muhammad, ya Rasulullah, mintalah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Ala tara ila ma nahnu fi. Tidakkah kamu melihat sekarang kondisinya mencekam sehingga kami sangat butuh syafaatmu ya Rasulullah. Mendengar apa yang disampaikan oleh sekelompok manusia tersebut, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana syafi'. Ketahuilah bahwasanya akulah yang memberi syafaat kepada kalian. Fasajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam sujud meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, irfa' ra'saka ya Muhammad. Sekarang ya Muhammad, angkat kepalamu dari sujudmu. Sal tu'ta washfa' tushaffa'. Sekarang apa yang engkau minta pasti akan aku kabulkan. Dan ketika kamu meminta untuk memberikan syafaat, maka berikanlah syafaat, karena sesungguhnya engkau adalah orang yang sudah diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada umatku, kata Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Panjang bu? Panjang. Benar bu? Benar saya yang membacakan hadis ini. Nah, jadi ini sebagai bukti bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah satu-satunya Nabi yang akan memberikan syafaat di yaumil kiamat nanti bu. Dah percaya bu? Percaya tak percaya? Percayalah. Karena ini bukan perkataan siapa-siapa. Ini adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyidu walad Adam." Sesungguhnya saya ini adalah apa? Penghulu anak cucu Adam. Wa awwalu man yanshaqqal qabru anhu. Nanti kuburan yang pertama kali pecah yang akan dibangkitkan oleh Allah siapa bu? Aku, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa ana syafi wa awalul musyaffa'. Sesungguhnya saya adalah orang yang pertama akan memberikan syafaat dan orang yang pertama diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa hadis yang kita sampaikan tadi dapat kita simpulkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya Nabi yang akan memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya Nabi yang akan memberikan syafaat di yaumil kiamat nanti, maka tidak ada jalan untuk mendapatkan syafaat itu. Dengan cara apa? Melainkan dengan cara kita harus mencintai baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo. Bagaimana kita ingin mendapatkan syafaat Nabi sementara kita sendiri saja tidak mencintai Nabi? Ya kan? Kita menginginkan syafaat itu di hari kiamat sementara kita tidak mau mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sesuatu yang mustahil.
Maka ketika kita menginginkan syafaat itu nanti muncul di hari kiamat nanti, maka kita harus mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu di dunia ini. Nah, jadi itu alasan yang ketiga. Saya tadi dibisik sampai 21:30, artinya sekitar 10 menit lagi. Maka saya angkat satu alasan lagi, ya, mengapa kita harus mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau alasan yang pertama tadi adalah mengapa kita harus mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam, karena memang baginda sallallahu alaihi wasallam itu sudah begitu cinta dengan kita umatnya. Lalu alasan yang kedua mengapa kita harus mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam, karena memang kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam wujud kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara alasan yang ketiga mengapa kita harus mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam, karena baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu-satunya nabi yang akan memberikan syafaat. Maka alasan yang terakhir mengapa kita harus mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam adalah karena dalam diri baginda sallallahu alaihi wasallam itu terdapat suri tauladan. Ada apa, Bu? Uswatun hasanah. Ya, karena dalam diri baginda sallallahu alaihi wasallam itu ada uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Dengan harapan apa? Suri tauladan ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Tidak hanya kehidupan bermasyarakat, tetapi kehidupan keluarga kita. Dalam kehidupan berkeluarga misalnya, ya kan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat sayang dengan bininya. Jangankan mencekik, apalagi men-smackdown, membanting, berkata kasar pun tak berani. Ya Bu, dengar silet Bu, dengar Bu. Ibu kalau silet cepat. Ada apa namanya Bu yang di Trans 7 tu Bu, kalau jam-jam 8 tu Bu, apa tu yang infotainment tu Bu? Inset, inset selebriti, ya kan? Banyak terjadi kasus-kasus penganiayaan terhadap istri. Nah, sehingga apa? Ini tidak mencerminkan apa yang dicontohkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi Bu, jangankan memukul, berkata kasar saja tak pernah. Ini dicontoh, dipersaksikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadribu khadiman lahu qattun wala imra'atan qattun. Jadi saya tidak pernah seumur saya bersama baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah apa? Kasar, tidak pernah memukul siapa? Tidak pernah memukul istrinya, ya, dan juga tidak pernah memukul pembantunya. Ya, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadribu syai'an illa an yujahid fi sabilillah. Dan Nabi, ya, pernah memukul sesuatu dan ketika itu kecuali baginda sallallahu alaihi wasallam sedang dalam keadaan berperang. Kalau di luar perang, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul dengan tangannya. Kalau baginda sallallahu alaihi wasallam memukul dengan tangannya, itu artinya baginda sallallahu alaihi wasallam sedang berperang. Nah, ini uswah hasanah yang seperti ini yang harus kita teladani. Nah, contoh yang harus kita teladani apa? Baginda sallallahu alaihi wasallam itu sangat dermawan. Sangat dermawan, Bu. Pada suatu hari ada orang Badawi. Badawi itu orang yang belum masuk Islam, tapi dia apa? Tapi dia sifatnya berpindah-pindah. Ya, dia mendapati sebuah kabar bahwa Muhammad, ada satu orang namanya Muhammad, dia sangat baik. Ya, dia sangat baik. Nah, untuk menguji bahwasanya Muhammad itu adalah seorang sosok yang sangat baik dan dermawan, maka ketika dia pernah pada suatu hari menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengembala kambingnya, maka ketika itu apa? Ketika itu orang Badawi ini meminta seluruh kambing yang ada di sebalik bukit itu. Nah, karena baginda Shallallahu Alaihi Wasallam memang benar adanya orang yang sangat dermawan, maka diberilah semua kambing yang ada di sebalik bukit tersebut. Maka ketika
orang Badawi ini diberikan seluruh kambing sesuai dengan permintaannya, maka terbelengaulah orang Badawi tersebut. Tahu terbelengau bu? Kagum. Mengapa kagum? Kok ternyata Muhammad itu seperti ini, kata orang Badawi. Maka orang Badawi tersebut dengan membawa kambing-kambingnya pulang. Ya qaumi aslimu, wahai kaumku, sekarang kau masuklah Islam. Mengapa kalian harus masuk Islam? Karena yang membawa agama Islam itu ada sosok namanya Muhammad. Fa inna Muhammad qad a'ta la yakhsha faqah. Sesungguhnya Muhammad ya adalah sosok yang sangat dermawan. Ketika dia memberi, dia tak takut miskin. Begitulah bu. Ya, kalau dia memberi, dia tak takut miskin. Apa yang nak dikasih? Idza su'ila syai'an a'tahu. Nabi SAW ketika diminta sesuatu pasti akan diberi. Nah, sifat kedermawanan inilah yang harus kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau berbicara masalah dermawan, ya, di Pak Ning Hasan ini tak payah diajo. Betul, Pak? Oh, Pak. Oh, Bu. Iya, Bu. Buktinya hari ini kerbau. Ya kan? Biasa tempat lain saya mau lihat telur, Bu. Ini kerbau. Ya kan? Nah, kalau masalah dermawan, ya, jamaah Masjid Al-Ilham tak usah diajak Ustaz. Ya, saya sangat mengikuti perkembangan Masjid Al-Ilham ini. Ya, dulu waktu khutbah lah, ya kan, masih masjid yang kayu. Sekali kesini udah pula batu. Ya kan? Terakhir Ramadan kesini kemarin parkirnya masih satu. Ini dah sampailah ke depan. Saya takut nanti parkir sampai ke jalan besar itu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kedermawanan itu sudah ada di dalam jamaah Masjid Al-Ilham. Ini yang harus kita lakukan. Man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Ingat itu. Siapa yang membangun masjid untuk Allah, maka Allah akan bangunkan dia istana di hari kiamat nanti. Jangankan istana, pondok saja kita dibangunkan di hari kiamat nanti itu sudah luar biasa, apalagi ini istana. Maka berbondong-bondonglah untuk memakmurkan masjid, baik itu dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, maupun dengan harta yang kita miliki. Makanya ketika ada pengumuman masjid butuh ini, ya kan? Itu berarti satu tiket istana. Ya, tiket istana itu sedang dibagi-bagi. Cair aku. Tiket istana di surga itu sedang dibagi-bagi. Ya. Jadi kalau kita tak punya uang, kita bersedekah dengan apa? Dengan tenaga. Kalau kita tak punya tenaga, kita sedekah dengan pikiran. Nah, apakah kami yang bersedekah dengan pikiran, dengan makanan ini juga diberi pahala, Pak Ustaz? Ya pastilah. Ya kan? Kok bisa? Yalah, dengan makanan yang diberikan ketika orang gotong royong itu apa? Maka dengan makanan itu jadi kuat, ya kan? Nah, orang kalau tak makan macam mana nak ngentak batu, ya kan? Dengan makanan itulah jadi adu tenaga. Kemudian selagi batu itu masih tegak hasil dari nutrisi makanan yang dimakan, maka pahala yang sama juga akan didapatkan sama halnya dengan orang yang menyumbangkan dengan tenaga. Nah, jadi sikap dermawan inilah yang harus kita teladani dari diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi 4 alasan mengapa kita harus mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Karena jam sudah menunjukkan 21.28, itu artinya ada 2 menit lagi untuk saya menutup. Kan gitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan 4 alasan tadi itu menggugah jiwa kita untuk senantiasa menumbuhkan, untuk senantiasa memupuk kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Terkadang cinta ini kalau tanpa alasan tak muncul, ya Bu. Ibu-ibu kalau ditanya, Bu, Ibu suka cinta dengan bapak apa alasannya? Saya tak adil Pak, saya karena ikhlas karena Allah. Itu sebagian, ya kan? Ada yang ibu-ibu, saya cinta dengan bapak itu karena hidung dia Pak, hidung dia kembang, kan gitu, ya kan? Saya Pak, kata bapak-bapak pula, Pak, apa penyebabnya bapak ini cinta dengan ibu? Saya yang membuat saya cinta dengan ibu ini membebelnya Pak.
ya kan? Kalau mencerepet dari A sampai Z selesai. Gitu. Nah, itu kan alasan. Nah, terkadang cinta itu butuh alasan-alasan. Dan mengapa kita harus mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam? Karena yang pertama adalah karena baginda sallallahu alaihi wasallam begitu cinta dengan kita umatnya. Yang kedua, karena kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam adalah bukti kecintaan kita kepada Allah. Alasan yang ketiga, mengapa kita harus mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam? Karena baginda sallallahu alaihi wasallam satu-satunya nabi yang akan memberi syafaat di hari kiamat nanti. Yang terakhir adalah karena dalam diri baginda sallallahu alaihi wasallam itu terdapat akhlak yang terpuji. Mudah-mudahan akan hadir kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Karena mengapa? Karena ketika kita mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam, kelak kita akan dibangkitkan dengan orang yang kita cintai. Ketika yang kita cintai adalah baginda sallallahu alaihi wasallam, maka kelak kita akan dibangkitkan bersandingan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Anta ma'an man ahbabta. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan dengan orang yang kamu cintai. Ketika kita mencintai Nabi, maka kita akan dibangkitkan dan dikumpulkan bersama Nabi. Nah, demikianlah yang dapat kami sampaikan agar majelis pada hari ini dan tepat 21.30, artinya saya tidak ingkar janji. Nah, jadi untuk memberkahi acara kita pada malam yang berbahagia ini, mari sama-sama kita mengangkatkan tangan, kita merendahkan diri kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.